Inilah Husain, cucunda Nabi. Selain Husain tiada lagi. Ibunya syahidah dengan luka hati. Abahnya syahid ditikam belati. Abangnya syahid diracuni. Kini Al-Husain seorang diri. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Inilah raga mirip Rasulullah, pemuda surga, kekasih Allah, putra termulia Ali Asadullah, adik tercinta Hasan Hujatullah. Punggungnya dipasak puluhan tombak, dicincang-cincang ratusan pedang. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Tubuh yang sering dipeluk Rasul, putra kesayangan Ummal Batul. Belahan jiwa kini tergeletak tanpa kepala, tubuh berserak, tak dikafani, tak disolati, tak dimandikan, tak dikuburkan. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Biarkan diri kami menebus darahmu, biarkan jiwa kami menebus jiwamu. Semoga hidup kami bagai hidupmu, semoga mati kami bagai matimu, semoga bangkit kami bagai bangkitmu. Kumpulkanlah kami bersama syiahmu. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallimu ala habibi Rabbil Alamin.
سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. Kaum muslimin dan muslimat, para pecinta Nabi dan keluarganya, para pecinta Imam Husain alaihi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sekali lagi memasuki bulan Muharram 1444 Hijriah. Mudah-mudahan tahun ini adalah merupakan tahun yang penuh dengan kesuksesan, kedamaian, dan jauh dari berbagai mara bahaya dan petaka serta penyakit bagi kita umat Islam khususnya dan kemanusiaan pada umumnya. Salawat serta salam selalu kita haturkan kehadiran tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Di awal bulan Muharram menjadi sebuah tradisi para pecinta Ahlul Bait alaihimussalam mengadakan berbagai majelis dalam rangka mengingatkan kembali kepada kebangkitan Imam Husain alaihissalam. Tentu sebagai sebuah kebangkitan yang di dalamnya terdapat berbagai nilai-nilai dan pelajaran-pelajaran yang perlu digali sehingga kita semua mampu untuk memanfaatkan dan mampu untuk benar-benar menjadikan Imam Husain seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Husain adalah pelita hidayah dan bahtera keselamatan. Mudah-mudahan kita mampu dengan menghadiri berbagai majelis, mendengarkan berbagai ulasan, analisa dari berbagai ustadz, dari berbagai kanal yang telah disediakan untuk itu, kita mampu menggali lebih banyak nilai-nilai kebangkitan Imam Husain sehingga benar dia akan menjadi pelita dalam kehidupan kita. Pelita yang akan menerangi jalan kehidupan kita dan memasukkan kita kepada bahtera keselamatan untuk terhindar dari berbagai hal yang akan menjerumuskan kita. Salah satu yang bisa digali daripada nilai-nilai itu adalah bagaimana kita menyaksikan dalam catatan sejarah bahwa Imam Husain alaihissalam ketika berangkat menuju padang Karbala, beliau adalah membawa anggota rumahnya, beliau membawa keluarganya. Dicatat bahwa tidak kurang dari 35 orang dari keluarganya, 35 individu dari keluarganya, baik itu anaknya, keponakannya, yakni putra dan putri Imam Hasan, begitu juga putra dan putri Sayyidah Zainab, dan anak daripada misanan beliau, anak Muslim bin Aqil, serta anggota rumah lainnya bersama menyertai Imam Husain. Mereka bukanlah hanya sekedar menyertai semata, tetapi mereka juga melakukan perannya. Tentu kita akan memahami betapa tidak mudah anggota keluarga, anak-anak, wanita untuk kemudian bisa punya sebuah semangat yang sama, sebuah jiwa pengorbanan yang sama
dengan Imam Husain alaihissalam, sehingga mereka siap untuk kemudian bersama Imam Husain ke padang Karbala, dan semua memiliki sebuah pemahaman yang clear, pemahaman yang tidak lagi tertutupi, bahwa mereka datang bukan dalam rangka jalan-jalan, bukan dalam rangka untuk menghirup udara segar, tetapi mereka semua menyertai Imam Husain dengan sebuah pemahaman bahwa mereka akan gugur syahid bersama Imam Husain, khususnya para kaum lelaki mereka, hingga mereka yang masih usia belia yang dicatat dalam sejarah, misalnya Qasim putra Imam Hasan yang saat itu juga menyertai Imam Husain dengan penuh kesadaran, dia siap untuk menyambut kematian yang mulia, menyambut kesyahidan dalam rangka membela agama Allah yang saat itu diperankan, saat itu diwakili representatif daripada agama dan ajaran Allah Subhanahu wa taala ini adalah pamannya Al-Imamul Husain alaihissalam. Mereka semua adalah punya kesiapan untuk gugur sebagai syahid. Itu tentu bukan sesuatu yang mudah. Artinya itu perlu kepada persiapan. Dan itu yang perlu untuk kita gali. Perlu untuk menjadi sebuah spirit kita. Bagaimana kita sebagai khususnya para suami, begitu juga sebagai istri atau ibu terhadap anak-anak kita, mempersiapkan keluarga kita sebagai keluarga yang juga punya kekuatan, punya loyalitas, punya komitmen untuk berpegang teguh dengan agama ini, untuk mampu berpegang teguh dengan kebenaran dan siap untuk mengorbankan segalanya demi kebenaran, demi keadilan, demi kemanusiaan. Dan itu semua tentu tidak akan terjadi begitu saja. Tentu tidak akan kemudian secara otomatis dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Tetapi butuh kepada sebuah pendidikan, butuh kepada sebuah pembiasaan, butuh kepada sebuah pengajaran. Karena itu di dalam Al-Quran kita dapati banyak ayat yang menekankan kepada kita bahwa tidak cukup seseorang itu menjadi soleh dirinya sendiri, seorang menjadi bertakwa sebagai seorang suami saja, sebagai pribadi. Tetapi di dalam Al-Quran, baik itu contoh para nabi, begitu juga yang lainnya, memberikan penekanan kepada kita betapa kita perlu, kita dituntut untuk membangun kader-kader dari dalam rumah kita, untuk membangun pribadi-pribadi mulia, untuk nanti mengeluarkan alumni-alumni dari rumah kita, mereka yang punya komitmen yang kuat, mereka yang loyal terhadap agama ini. Coba perhatikan beberapa firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah menceritakan tentang kisah para nabi. Di antaranya Allah menjelaskan kepada kita, Nabi berdoa, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang mendirikan salat. Begitu juga jadikan anak keturunanku sebagai mereka yang juga mendirikan salat. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah
wastabir 'alaiha, dan perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah, selalu bersabarlah terhadap mereka. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga memberikan penjelasan kepada kita sebagai salah satu daripada ciri mereka yang disebut dengan ibadur rahman, hamba-hamba Allah, yaitu mereka yang berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan keluarga kami, istri dan anak-anak kami sebagai pelipur mata, sebagai penghias dan yang menyenangkan mata kami, dan juga jadikan kami sebagai pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Itu artinya anggota rumah kita adalah diharapkan sebagai orang yang berada pada tingkat keimanan yang kuat, berada pada tingkat ketakwaan, berada sebagai pribadi-pribadi yang punya kapasitas dan punya keunggulannya. Dan itu artinya menuntut setiap kita sebagai suami dan juga sebagai istri untuk bisa mencetak anak-anaknya sebagai anak-anak yang nanti di masa depan, di masa yang akan datang, mereka akan menjadi pribadi-pribadi unggul, pribadi-pribadi yang punya komitmen, punya loyalitas, berpegang teguh dengan agama dan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ya'qub alaihi salam atau Nabi Ishaq dalam Al-Quran disebutkan bahwa sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, ya, Nabi Ya'qub, idh hadara Ya'qub al-maut, ketika kematian sebentar lagi akan menjemput, Nabi Ya'qub mengumpulkan anak saudaranya, mengumpulkan semua anggota rumahnya, mengumpulkan semua mereka yang masih berhubungan kerabat dengannya. Beliau mengatakan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelahku? Nabi Ya'qub ingin meninggalkan dunia dalam keadaan tenang. Setelah beliau melakukan tugasnya, beliau ingin mengambil kesaksian dari anak-anaknya, dari cucu dan keturunannya, bahwa mereka akan menjadi mukminin, menjadi penyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga yang dilakukan oleh Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam. Di saat beliau akan menghembuskan nafasnya yang terakhir, menemui kematian, beliau juga mengumpulkan seluruh anggota rumahnya, mereka yang masih ada hubungan kekerabatan dengan beliau. Beliau menekankan berbagai hal, termasuk diantaranya adalah pentingnya mengutamakan, memprioritaskan, dan menjadikan salat sebagai sesuatu di atas yang lainnya. Sesuatu yang patut untuk diperhatikan. Tentu salat seperti yang disampaikan oleh Imam Ja'far Shadiq, begitu juga Al-Quran ketika menekankan kepada pentingnya untuk memastikan bahwa generasi akan datang kita adalah memperhatikan salat, itu juga boleh jadi adalah menjadi salah satu simbol bahwa artinya kita perlu untuk menyiapkan generasi muda, generasi yang akan datang kita, generasi milenial dan generasi Z kita, untuk mereka bisa memahami agama, memahami ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah dan Ahlul Baitnya, untuk kemudian mereka berpegang teguh dengan ajaran ini, dan kemudian mereka menjadi pribadi-pribadi yang loyal. Sangat disayangkan kalau sebagian kita mengabaikan hal itu.
kalau sebagian kita tidak menjadikannya sebagai prioritas dalam program kehidupannya. Sayang kalau di antara kita masih ada yang sibuk dengan hal-hal lain tapi mengabaikan pendidikan untuk anak-anak kita, pembiasaan terhadap anak-anak kita, dan itu jauh dari apa yang diajarkan oleh Ahlul Bait alaihimussalam. Kita tidak mungkin akan berharap kemudian akan muncul pribadi-pribadi unggul, pribadi-pribadi berakhlak mulia, pribadi-pribadi yang berpegang teguh dengan ajaran agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan Ahlul Bait, dan sampai kepada kita, juga akan sampai kepada mereka dan generasi setelah kita, tanpa adanya program yang jelas, tanpa adanya bagaimana kita mendidik mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk menjadi program dalam kehidupan kita. Tentu banyak kajian yang dilakukan bagaimana pendidikan ideal dalam Islam untuk membentuk karakter-karakter mulia bagi anak-anak kita, bagi anggota keluarga kita. Terdapat berbagai kajian parenting tentang hal itu. Tetapi salah satu yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan yang singkat ini, arahan yang singkat ini, bahwa rumah kita adalah sebuah tempat pendidikan pertama dan utama sebelum tempat lain. Masing-masing kita harus menjadikan kita sebagai suami dan juga sebagai istri, menjadikan guru pertama, pendidik pertama untuk anak-anak kita. Karena itu perlu luangkan waktu, baik suami atau istri, atau boleh jadi membagi waktu. Ada yang memang digunakan untuk pengajaran dan pendidikan anak-anak kita. Tidak boleh kita kemudian sibuk dengan berbagai urusan, suami istri sibuk dengan berbagai urusan di luar rumah, dan anak-anak kita menjadi terabaikan. Anak-anak kita tidak lagi mendapatkan kesempatan dari orang tua mereka untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Sesuatu yang sangat disayangkan, karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar yang diberikan kepada kita, yang itu adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak, kemudian kita abaikan begitu saja, dan juga akan berakibat yang fatal bila kita tidak melakukan tugas mulia ini dan membiarkan begitu saja waktu berlalu, mereka tumbuh dewasa tanpa adanya pengajaran dan pendidikan, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan ajaran agama, dengan akhlak mulia, dengan sifat-sifat mulia, dan juga dengan keberanian, komitmen, loyalitas seperti yang kita dapatkan dalam nilai-nilai yang diajarkan Ahlul Bait, khususnya Imam Husain alaihissalam. Kita perlu untuk mendidik mereka. Jangan kemudian kita katakan bahwa biarkan mereka mencari jalannya sendiri, biarkan mereka menemukan jalannya sendiri. Ini sebuah ungkapan yang salah bila kita hanya mengatakan yang demikian, khususnya di saat di mana kita hidup berada dalam kondisi banyak sekali gangguan dan banyak sekali yang kemudian menggantikan posisi dan waktu orang tua di dalam rumah kita. Anak-anak kita sudah banyak disibukkan dengan dunia gadget, dunia maya, handphone yang selalu di tangannya, tablet yang selalu di tangannya. Bahkan banyak orang tua yang memang sengaja memberikan tablet dalam rangka karena orang tuanya juga sibuk dengan berbagai urusannya sendiri.
bahkan sengaja untuk diberikan sejak usia yang sangat muda atau sangat terlalu dini. Seorang anak diberikan kepadanya tablet dengan bebas, dia kemudian membuka apa saja, menyaksikan apa saja. Apa yang bisa diharapkan dari generasi yang seperti ini? Jangan sampai kemudian kita merasa menyesal di saat sudah terjerumus kepada kesalahan-kesalahan, sudah menjadi bagian karakter dalam dirinya ketika dia sudah terbiasa dengan menonton, dengan menyaksikan berbagai hal yang tidak seharusnya. Dan boleh jadi itu akan menjerumuskan kepada hal-hal yang negatif. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dengan teman-temannya di saat dia sudah mengenal lingkungannya. Tidak lagi tahu batasan-batasannya. Dan bahkan tuntutan boleh jadi ada muncul dari dalam dirinya karena terbiasa menonton, menyaksikan hal-hal yang tidak seharusnya mereka tonton. Boleh jadi mereka akan terlibat dalam misalnya kecanduan, narkoba atau yang lainnya karena dia mengambil banyak pelajaran atau dengan kata lain dia meniru banyak hal negatif dari apa yang ditontonnya. Dan itu orang tua sebagai mereka yang saya katakan tadi guru pertama dan utama, pendidik pertama dan utama harusnya sudah bisa memprotek anak-anak kita. Memang tidak mungkin untuk kemudian kita cegah, kita jauhkan, kita tidak berikan sama sekali. Karena itu juga ada hal-hal yang manfaat yang bisa digunakan. Tetapi yang penting adalah bagaimana mengatur waktu untuk menggunakan alat-alat seperti itu. Menggunakan media seperti itu. Ada waktu yang dibatasi dan juga ada jenis tontonan yang dibatasi. Dan tentu juga tidak mungkin kita melakukan dengan katakan kekerasan, dengan arogan atau kediktatoran. Salah satu yang sangat ditekankan dalam ajaran agama Islam, di dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan akan kemuliaan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia. Karena itu juga anak-anak kita adalah titipan Allah sebagai makhluk-makhluk mulia. Berbeda manusia dengan ciptaan Allah yang lain seperti binatang, pepohonan, dan lainnya. Manusia diberi oleh Allah kemampuan akal untuk berpikir. Karena itu dalam pendidikan rumah tangga kita perlu untuk kita kedepankan dialog rasional. Jangan dianggap kemudian anak-anak itu mereka yang tidak tahu apa-apa, mereka yang tidak bisa diajak bicara. Justru anak-anak itu adalah punya kemampuan yang boleh jadi tidak disangka-sangka oleh kita. Boleh jadi anak-anak itu yang kita anggap sebagai anak-anak masih kosong, masih tidak tahu apa-apa. Padahal dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, media yang ada, boleh jadi dia lebih cepat mendapatkan berbagai informasi daripada kita di zaman kita saat itu. Boleh jadi anak-anak saat ini adalah punya kecepatan dalam memahami, berpikir, menganalisa lebih daripada saat kita di zaman beberapa puluh tahun yang lalu. Karena itu gunakanlah kesempatan untuk kemudian mengajak anak-anak kita berdialog, mendudukkan masalah, membicarakan berbagai hal-hal yang penting, membicarakan berbagai ajaran Ahlul Bait, mengajak mereka bersama untuk membaca mungkin buku-buku yang telah ditulis, atau boleh jadi situs-situs penting, atau boleh jadi kanal-kanal penting untuk didengarkan ceramah-ceramahnya, dan kita bisa berbagi dengan mereka
dan berdiskusi, mengajak mereka untuk kemudian menyampaikan apa keinginan mereka, apa kecenderungan mereka, dan juga mengarahkan. Ini artinya kita mendudukkan kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia, termasuk kepada juga anak-anak kita. Karunia besar, akal sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita dudukkan pada tempatnya. Kita optimalkan sehingga generasi yang akan datang, generasi muda kita, anak-anak kita, pada saat yang sama dia punya informasi yang sangat luas tentang berbagai hal, dan pada saat yang sama dia mendapatkan pengarahan kita, pengarahan yang tidak mempersempit tetapi justru memperluas wawasan mereka. Pengarahan yang tidak kemudian menjadikan mereka terbelenggu, tapi justru membebaskan diri mereka dari belenggu-belenggu yang tidak semestinya. Membebaskan diri mereka dari belenggu-belenggu syahwat, belenggu-belenggu keinginan hewani, karena kita telah arahkan kepada yang lebih mulia, yang punya kedudukan jauh tinggi di atas sekedar keinginan-keinginan hewani. Kita arahkan mereka kepada kehidupan spiritual, yang dengan kehidupan spiritual itulah mereka akan merasakan betapa bahwa ini adalah sebuah karunia besar, ini adalah sebuah kenikmatan besar, ini adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Coba bayangkan kalau kita mampu untuk mendidik anak-anak kita, mampu merasakan manisnya iman, manisnya punya keyakinan akan kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga manisnya berwilayah dengan ahlul bait alaihi wassalam, maka mereka akan memiliki sebuah keyakinan yang kuat, yang tertanam dalam diri mereka, dan ini menjadi prioritas di antara berbagai hal lainnya. Ini tidak akan kemudian dikalahkan oleh boleh jadi kenikmatan sekedar main game, kenikmatan untuk mungkin menonton film-film yang seharusnya tidak ditonton, ataupun tidak punya manfaat, dan boleh jadi bahkan memberikan bahaya dan mudarat. Andaikan semua itu adalah selamat dari berbagai kejelekan, tidak merugikan, tetapi tentu dari sisi waktu, daripada ketika dia harus menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia itu, hal-hal yang tidak memberikan manfaat itu, waktu masih bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih manfaat, hal-hal yang akan menambah kapasitas diri kita dan membina jiwa dan kehidupan spiritual anak-anak kita. Ketika kita mampu untuk mengarahkan mereka, memberikan jalan kepada mereka, mengajak mereka dengan kesadaran untuk kemudian mempergunakan waktu yang baik, mengarahkan mereka kepada membaca, menelaah, merenung, menganalisa, berdiskusi, tentu itu semua justru akan melahirkan pribadi-pribadi mulia di masa yang akan datang. Dan ini adalah bagian dari pelajaran penting memperingati kebangkitan Imam Husain alaihissalam. Bagaimana Imam Husain mampu mencetak anak-anaknya, mencetak keponakan-keponakannya, mampu Imam Husain menjadikan keluarga besarnya sebagai pribadi-pribadi mulia yang memiliki pemahaman yang benar, memiliki loyalitas yang kuat, memiliki jiwa berkorban hingga siap menyertai dan menemani Imam Husain kemana saja Imam Husain mengajak mereka. Dan ini juga yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim
mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail, maka Nabi Ibrahim juga tidak dengan serta-merta memaksa anaknya Ismail untuk Nabi Ibrahim melakukan perintah Allah. Nabi Ibrahim mengajak anaknya untuk dialog, mengajak anaknya untuk kemudian terlibat dalam apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Coba perhatikan ketika Allah menuturkan ayat tentang kisah Nabi Ibrahim itu. Di saat itu Allah menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya bahwa aku saksikan dalam mimpiku yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka bagaimana pendapatmu? Sesuatu yang sudah jelas, nyata. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah wahyu dari Allah, tapi Nabi Ibrahim masih mengajak dialog anaknya, masih meminta pandangan anaknya, masih membuka ruang diskusi dengan anaknya. Dan anak yang telah dididik sejak kecil dengan berbagai arahan, pengajaran, pendidikan, contoh teladan di rumah, maka pasti jawabannya adalah positif. Pasti jawabannya adalah sebagaimana yang Nabi Ismail sebutkan. Ya abatif'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapatkan aku insyaallah dalam keadaan menjadi orang yang sabar. Ini contoh nyata bagi kita, teladan nyata bagi kita bahwa pendidikan anak-anak kita adalah pendidikan yang harusnya ditekankan kepada kebebasan mereka untuk menyampaikan idenya, keinginannya, dan pada saat yang sama kita mengarahkan keinginan-keinginan mereka. Kita ajak mereka untuk tukar pikiran, kita ajak mereka untuk dialog, dan karena semua itu ada bagian daripada memang yang diajarkan Allah bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk mulia. Tidak ada hak siapapun untuk kemudian memaksa orang lain. Tidak ada otoritas siapapun untuk kemudian memaksa orang lain kecuali yang memang punya hak dan otoritas dari Allah. Itu pun biasanya tetap disampaikan dengan bahasa yang baik, disampaikan untuk kemudian dia bisa menerima dengan baik. Mudah-mudahan kita mampu lebih banyak menggali berbagai nilai dari kebangkitan Imam Husain alaihissalam, dan kita mampu untuk merefleksikan dalam kehidupan keseharian kita, sehingga benar kita adalah pecinta Imam Husain, benar kita adalah mereka yang mengklaim untuk menjadi pengikut setia Imam Husain, dan benar kita semua adalah orang yang menjadikan Imam Husain sebagai pelita dalam kehidupan kita yang akan menerangi segala kegelapan kita, segala jalan yang akan kita tempuh, dan jalan itu benar, jalan yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang menyampaikan kepada kebahagiaan kita, jalan yang akan menyampaikan kepada kondisi ideal baik bagi diri kita dan bagi keluarga, anak keturunan kita, bagi generasi yang ada saat ini dan generasi yang akan datang dari para pengikut dari komunitas Ahlul Bait alaihimussalam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan menjadi motivasi bagi saya dan bagi mereka yang mengikuti program ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائي عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت فبكي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين